Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakal Hamzah Ramadan, NIM 245304143 dari kelas B dan dari kelompok 12. Di sini saya akan mengerjakan tugas besar Baja 1 yang menggunakan aplikasi SAP 2000 versi 14.2.2. Sebelum kita new model, kita ubah dulu satuannya menjadi KGF KGFMC. Setelah itu kita klik new model. Nah, di sini ada beberapa model yang kita akan gunakan yaitu traces dua dimensi. Traces dua dimensi itu adalah rangka batang dua dimensi. Kita klik. Nah, di sini saya menggunakan model yang seperti ini, S4 ini, yang dimana tipenya itu Pratt Truss, yang punya pola batangnya vertikal dan diagonal. Model yang saya gunakan dimensinya bentang bentangnya 15, si tinggi H1 ini tinggi kanannya satu, tinggi kirinya satu, dan jumlah panelnya 10, 10. Tinggi yang tengahnya itu 3. Kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kita pilih yang ini saja. Nah, di sini saya sudah membuat modelnya ya. Setelah itu kita membuat materialnya. Sebelum itu kita ubah dulu satuannya menjadi Newton. Karena megapascal kita ubah menjadi Newton mili. Kita klik define materials. Nah, di sini ada dua material 4000 PSI itu beton dan FY50 ASME 9 itu baja. Nah, FY50 ini kita modif dulu, kita masukkan sesuai yang kita inginkan. Kita modif saja, kita ubah namanya menjadi, saya memakai baja BJ37, BJ37. Berat volumenya biarkan saja. Nah, ini yang kita ubah di sini sesuai peraturan baja bahwa modulus elastisitas itu adalah 200.000. 200, 23. Kemudian kita ganti FV-nya menjadi 240, FU-nya 370, bawahnya juga sama seperti yang di atas. 240, 370. Nah, ya oke, oke. Ini sudah selesai. Jadi material properties sudah selesai. Kita buat profilnya. Profil yang kita gunakan ada dua jenis, yaitu siku tunggal dan siku ganda. Siku tunggal itu di dalam ini, dan siku ganda itu di luar ininya. Kita klik.
section, kita frame section. Nah, ini udah ada, kita memakai, kita buat dulu yang siku tunggalnya. L. Nah, siku tunggal yang saya gunakan adalah L titik 90 60 10. Ini 90, ini 90, dan tebalnya 10. Nah, ini udah memakai material BJ37. Kita klik OK. Di sini juga bisa mengubah warnanya. Saya ingin menggunakan warna hijau saja. Klik OK. Terus kita membuat siku ganda. Nah, kita add Oke, yang double angle. Saya menggunakan siku gandanya 2L 7 70 26. Di sininya 70. Nah, untuk T2 ini 70 70 ditambah 70 ditambah 6. Maka hasilnya 146. Ininya 6 6 6 6. Di sini saya akan menggunakan siku gandanya berwarna biru saja. Terus kita klik OK. Klik OK. Kita buat batang luarnya itu pakai siku ganda. Kita blok semua. Ctrl A. Assign. Frame section. Membuat 2L. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk menambahkan siku tunggalnya itu kita blok saja dalamnya, yang dalamnya seperti ini. Setelah itu kita assign frame section L, kita memakai siku yang ini. Maka tampilannya seperti ini. Kita zoom dulu, sudah terubah. Di sini warnanya masih tetap kuning, kita ubah dulu. Kita bedakan warnanya. Kita klik section. Nah, di sini sudah terubah ya. Kemudian kita masuk ke pembebanan. Sebelum itu, kita lihat ini masih ada satu rangka dan saya membutuhkan 3 rangka. Dengan jarak 3 meter, kita ubah satuannya menjadi KGF MC dulu. Sudah, kemudian kita blok CTRLA.
kita edit, replicate. Nah, di sini kita pakai sumbu Y. Sumbu Y-nya itu kita jaraknya 3 meter. Dan ininya kita membutuhkan 2 karena kita membutuhkan 3 rangka. Kita klik OK. Hmm, Di sini sudah 3 rangka ya. Kemudian, kemudian kita membuat elemennya. Elemennya itu kita di define properties area section. Ini kita biarkan saja. Kita klik add new. Kita ubah namanya jadi multiplex. Kita ini biarkan saja materialnya karena kita menggunakan kayu. Kita ubah saja si tebalnya, karena tebalnya 12 meter, kita ubah ini menjadi milimeter. 0,12. Bawahnya juga sama. 12. Kita ubah saja ininya menjadi warna hmm, merah. Klik OK. Oke. Kemudian kita punya juga genteng beton. Kita new section. Kita ubah ininya jadi genteng beton. Warnanya dulu kita ubah jadi kuning saja. Nah, genteng beton ini kita materialnya memakai beton ya. Benar-benar. Si beratnya itu kalau genteng beton tuh 0, 0, 2 meter ya. Kita jadikan milimeter jadi 0,02. Bawahnya juga sama 0,2. Kita klik OK. Kemudian ada juga plafon. Kita new section saja. Kita ubah namanya jadi plafon. Plafon ini tebalnya 1 meter. Kita ubah jadi milimeter 0,01. Bawahnya juga sama jadi 0,1. Kita ubah dulu warnanya menjadi ini saja lah. Oke, kita klik OK. Klik OK. Kita tambahkan materialnya. Kita ubah. Kita klik material. Kita ubah si beton ini 4000 PSI ini jadi ubah saja namanya jadi beton.
Ininya udah, kita klik OK. Ini sudah. Kemudian kita tambahkan kayu. Ini kita ubah jadi kayu. Nah, si kayu ini berat jenisnya kita memakai 800 karena bisa karena mengapung di atas air. 800. Ininya kita ubah saja jadi 0,5. Nah, kayu ini tipenya other. Nah, ini udah, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi eh gipsum. Gipsum. Ini gipsum berat jenisnya sama 800, tipenya order. Ininya udah, kita klik OK. Klik OK. Nah, kemudian kita membuat plafonnya. Plafonnya itu kita membuat eh mana ya? Ini, nah ini. Ini. Kemudian kita membuat plafonnya. Kita klik ininya kita ganti jadi plafon. Kita klik ini, sini. Nah, di sini daripada kita mengulang berkali-kali, kita copy saja. Sini kita ukur dulu jaraknya 1,5. Kita copy saja ini, edit, replace. Ini mengarah ke sumbu X. Ininya 0, ininya 1,5. Jumlah plafonnya ini 21. Klik OK. Aduh, kelebihan. Kita blok, kita edit,
kita replicate ya, kita ininya 20 berarti 19, kita edit replicate ininya berarti 19. Oke, nah pilihannya seperti ini. Kita blok saja, kita edit replicate, kita ke arah ingin ke arah sumbu Y, berarti ini 0, ininya 3, dan ininya 1 saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk memasang multiplex, kita 3D-kan dulu. Kita zoom. Untuk memasang multiplex, saya ingin memasang multiplex. Untuk memasang multiplex, saya pasang seperti ini. Kita ubah dulu ininya menjadi multiplex. Klik ini 1, 2, 3, 4. Eh, seperti ini. Nah, kita harus berulang kali ininya memasang multiplexnya karena tidak seperti plafon. Ini, gimana sih? Ini, ini, enter, ini, ini, enter, 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 cukup lama ya.
Nah, sudah seperti ini, kita ini saja. Kemudian kita blok saja si multiplexnya. Kita sekarang kita copy saja. Kalau kita blok satu-satu seperti ini, takutnya ada elemen lain yang ikut. Maka kita permudah dengan klik select, slot select. Ini properti material. Kita pilih eh array section. Kita pilih multiplex. Nah, kemudian kita klik edit, replicate. Untuk itu kita ke arah sumbu Y, betul. Nah, ini jumlah satu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk pemodelan. Kita lanjut ke pembebanan. Sebelum kita ke pembebanan, karena ini rangka tidak memikul momen, kita rilis saja si bagian tengah-tengahnya ini. Kita gridnya atur dulu. Oke, kita ambil yang tengah-tengahnya saja ya. Kita assign frame, kita rilis. Kita pakai yang momen 22 sama yang 33. Kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ini ya. Ini yang bulat-bulat ini. Setelah itu kita pembebanan. Kita teridikan dulu. Kita pertama-tama kita pembebanan terhadap multiplex. Kita ginikan saja. Nah, ini untuk multiplex. Kita permudah saja select properties, area section, multiplex. Nah, multiplex ini kita memakai untuk menambahkan bebannya kita assign area load uniform cell. Kita ubah saja ininya sebentar.
Karena belum ada multipleknya, kita tambahkan dulu ke sini. Kita tambahkan dulu si load patternnya. Nah, di sini sudah ada. Kita tambah saja ininya jadi plafon. Ininya itu super dead ini. Ininya biarkan nol. Kita add, kita tambah lagi multiply. Multiply ininya nol sama kita add new, kita tambah lagi genteng. Terus kita tambah lagi hujan. Dan ininya itu live. Kita tambah lagi angin. Tipenya wine. Tambah lagi live ya. Terakhir ini live. Nah, sudah. Kita klik OK. Kita cek dulu apakah. Nah, sudah ini. Kita select. Assign. Area loads. Uniform cell. Nah, kita ubah saja ininya jadi multiplex. Nah, multiplex ini loadnya 7,85. Satuannya KGFMC. Directionnya gravity karena ini ke bawah ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terubah. Nah, kita tambah untuk beban plafon. Kita ini saja. Kita select area section plafon. Nah, untuk beban plafon ini kita menggunakan angka di 18. Coba dulu ininya menjadi plafon. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terubah. Sudah ada bebannya. Setelah itu kita masukkan, kita lanjut untuk pembebanan angin. Sebelum itu kita eh, untuk beban angin itu arahnya kita ke sini. Gimana caranya? Kita blok saja ininya. Kita assign join local access. Nah, itu sudah dihitung itu 36,5. Nah, untuk yang kanan ini angin hisap. Kalau yang kiri angin tekan. Assign, join, local access 23,5.
Oke, nah udah seperti ini. Kita tambahkan beban anginnya. Beban angin yang sudah saya hitung, untuk ini tuh yang tepi. Sebentar. Ini untuk yang belakang ya. Yang bagian depan. So, oke, kita. Untuk menambahkan angin tekan yang tepinya kita join loads forces. Kita ubah ininya menjadi angin. Karena angin si koordinatnya ini kita ubah menjadi lokal. Kita di force 3 angin tepinya itu yang untuk yang tekan min 43 225. Ini yang sudah dihitung ya. Oke, untuk yang kanannya itu angin hisap. Sign. Untuk yang kanan tidak usah negatif. Kita positif saja. Untuk yang kanan ini angin hisap 4322 2161. Klik oke. Nah, ini sudah kita ada pula beban hujan. Beban hujan tuh kita ini sama saja. Assign, join load, hujan. Hujan itu untuk yang tepi 43. Kalau hujan itu kita global. Oke, nah ini sudah. Untuk hujan itu arahnya atas ke bawah ya. Kita kasih min saja. Nah, seperti ini. Terus ada pula beban pekerja. Yang dimana beban pekerja itu di tengah-tengah ini. Kita ini kan dulu. Nah, kita tambah dulu ini, ini. Assign, join load, live. Ininya 100. Nah, seperti ini. Kita tambahkan dulu semua rangkanya. Kita tambah bebannya di semua rangka.
Ini untuk yang depan sudah, yang ini kita tambah. Nah, ini untuk yang tengah. Kalau untuk tengah itu memakai perhitungan yang angit tekan yang tengah. Hmm, kom- tim. Kalau untuk yang depan dan belakang, yang ini dan yang ini itu menggunakan perhitungan yang tengah. Nah, hasil yang tengah ini di perhitungannya itu dibagi dua. Hasilnya itu untuk yang depan dan belakang. Nah, kalau yang tengah tidak usah dibagi dua. Itu yang, nah, ini kita assign 23,5. Yang kanan itu angin hisap, yang tengah 4322. Oke, kita tambah angin, kita tambah hujannya. Kita ubah ininya jadi global juga sama. Nah, terus goyang ininya, ini sudah, oh, belum. Kita tambah saja. Untuk yang belakang ini, kita pakai yang tepi. Ini untuk angin hisap, sign, kita ubah jadi hujan yang global. Hujan itu untuk yang tepi. Nah, seperti ini. Coba kita cek dulu. Sepertinya ada yang salah. Untuk yang tengah,
Biasa aja. Nah, udah. Kalau nggak salah, hujan itu masuk ke tengah-tengah juga ya. Eh, tidak usah lah. Cukup bekerja saja. Karena kan ini, saya menggunakan model S4. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke combo. Kombonya itu kita define, load combination, kita add new. Sini kita pakai KD1. KD1 itu ada update ininya 1, sebentar. Date ini 1, untuk combo satu itu 1,4 add, terus ada genteng 1,4 juga, kita add saja. Terus ada plafon 1,4, tiganya multiplex 1,4. Nah, sudah. Oke, kita tambah lagi KD2. KD2 itu ininya 1,2. Add, terus ada genteng. Kita tambah live itu kita copy saja. Kemudian kita ganti jadi angin. Oke, kita lanjut ke ini KD4. Kita ubah satu, modify angin satu, kita tambah hujan 0,5. Oke, kita add new untuk combo yang terakhir. Ya 5, ada dead. Combo 5 ini 1,9. Add genteng, add terus plafon
ya. Terus ada multiplex add, terus ada angin. Angin ini satu. Kalau sudah seperti ini, kita oke. Kita cek saja lanjutannya. Nah, ini sudah ini ya, sudah ada lanjutannya. Ini itu untuk di laporan outputnya. Eh, nah, nih. Kalau ini untuk di laporan, saya memakai satuannya milimeter. Sudah seperti ini, kita ini kan saja. Kita cek si rasionya. Nah, kalau sudah berwarna biru ini berarti rangka batang ini berarti kuat. Kalau kuat itu berarti harganya mahal. Hehehe. Nah, kita ini kan udah. Nah, udah ini kita cek saja si ininya kita bisa ini. Ini kan kita udah rilis ya di 22 dan 33 kita cek ininya. Nah, untuk si merah ini si beban yang paling tinggi. Kita cek lagi untuk momen momen 33. Nah, ini sudah ini terlalu berat ini. Sudah ini sudah emang merah ini warnanya. Sudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya seperti inilah.